Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Rusdianto, peserta PPG dalam jabatan Rata ke-6 2025 dengan nomor UKG 200102097584 dengan NIM X9524080481 di Universitas 11 Maret Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdiri. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Pertama-tama saya akan absen dulu ya. Abdurrahman, Adi Gumilar, Ali Barokah, Cahya Ika, Dava Raffi, Dava Satria, Dela Puspasari, Dendi Iskandar, Erlangga Nur Fadilah, Krisna Hadinata, Muhammad Saifi, Muyana, Fahmi Fadilah, Reza Ajijah, Reja Alfahri, Rifa Dani Komara. Ya, anak-anak, untuk materi sekarang saya akan menerangkan bahwa kita akan melakukan pembelajaran di lab ya. Ini lab untuk kelas TKJ, untuk jurusan TKJ. Di jurusan TKJ ini sebenarnya lab jurusan TKJ seharusnya ada aturan tata tertib ataupun kode etik dari segi cara duduk, cara di depan komputer, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Tuh, terus seperti biasa di zaman sekarang, mungkin sebelumnya saya mau bertanya dulu, menanyakan dulu terkait kalian memahami dalam dunia di zaman sekarang, di dunia teknologi zaman sekarang, bahaya-bahaya ataupun dampak negatif dari dunia digital ataupun di zaman sekarang ini ataupun di dunia komputer. Apakah ada yang paham? Di zaman sekarang ini banyak yang kita pahami itu dampaknya sangat negatif banget ya. Selain di dunia digital, bahkan di dunia nyata juga bisa diimplementasikan, karena di zaman sekarang segala terbuka, baik di sosmed ya kan, baik di website-websitenya atau di dunia entertainmentnya gitu. Seperti halnya dalam hal kita juga bekerja ya, dalam hal kita bekerja kadang hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang dianggap sepele itu diacuhkan. Seperti halnya dalam hal penyimpanan atau penataan bekas ataupun setelah kita bekerja, apalagi kita di dunia IT, banyak bergelutnya di satu paling utama, yaitu listrik ya. Pasti salah satunya yang akan kita
kena ataupun yang akan kita alami yaitu kesetrum, ya, tersengat listrik, ya. Nah, gimana cara menanggapinya atau agar tidak kita tersengat listrik? Nah, sebenarnya di sebuah lab juga itu harus ada alas ataupun karpet. Atau kalau enggak, kitanya yang menggunakan alas kaki. Itu salah satu contoh penanggulangannya. Tapi keselamatan dalam kita sebagai orang IT, keselamatan dalam bidang konsumennya. Apa? Data. Ya. Itu dalam data yang kita. Ya, monggo silakan. Data yang kita kerjakan. Kalau orang IT, data yang kita kerjakan, ya. Nah, nanti di pembelajaran kali ini saya akan memberikan nanti sebuah pertama pemahaman secara mendalam. Ada nanti kalian mengisi kuesioner, terus nanti saya perlihatkan materi ataupun pemahaman terkait K3LH itu apa, atau keselamatan kerja di lingkungan pekerjaan kalian. Nanti dijelaskan dari segi simbolnya seperti apa, simbol keselamatan kerja, simbol-simbol yang memungkinkan nanti kalau kita bekerja di sebuah perusahaan pasti mengenal simbol-simbol tersebut, ya. Banyak simbolnya, nggak hanya 1, 2, ataupun kadangkala yang awalnya kita tidak tahu ternyata itu tahu di sana, di dunia kerja tersebut. Dunia yang sekarang sama nanti di dunia kerja itu berbeda, ya. Jangan sampai kita paham di sekolah tapi belum tentu paham di dunia kerja ataupun di luar, ya. Orang yang kerja hal sepele yang sering orang acuhkan yaitu tentang keselamatan kerjanya, ya. Di dunia pekerjaan yang saya pahami dan yang saya pernah alami, identiknya tidak mengenal simbol ataupun aturan keselamatan kerja. Karena apa? Merasa diri, wah ini gampang. Mengacuhkan, itu padahal hal yang sepele. Mengacuhkan. Seperti hanya apa? Kita tadi memegang bahan ataupun peralatan yang seharusnya tidak boleh dengan tangan telanjang. Kenapa? Ada kalanya yang sensitif dengan yang namanya keringat. Gitu. Jadi makanya menggunakan sarung tangan. Dan ada juga yang awalnya barang itu, kalau di dunia kerja ya, kalau kita lagi bekerja di sebuah perusahaan, awalnya barang itu sudah bagus, tapi karena kita mengambil ataupun mengangkatnya atau memindahkannya tanpa menggunakan sarung tangan, yang akhirnya ada sidik jari kita dianggap NG atau not good, atau jadi barangnya jadi barang tidak bagus. Itu bisa aja terjadi. Nah, makanya itu hal yang kecil untuk keselamatan kerja, ya. Keselamatan kerja bukan hanya sebatas selamat kita, tapi selamat juga barang yang akan kita jual atau yang akan kita produksi itu. Itu hal-hal yang sangat mendasar banget, bahkan dibilang itu sepele. Padahal resikonya besar kalau di dunia kerja. Jadi pasti di dunia kerja itu pasti dikasih sarung tangan. Selalu dikasih sarung tangan. Terkecuali kitanya di luar.
lingkungan kerja. Oke, langsung aja ya, kita bahas satu-satu, dimulai dari pengenalan K3LH. Menurut definisinya nih, K3LH merupakan program keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup suatu instansi atau perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja atau karyawan, dengan tujuan untuk melindungi pekerjanya agar selalu dalam keadaan aman, sehat, dan selamat selama ada di tempat kerja. Contohnya nih, gak jauh beda sama video di awal tadi. Untuk meminimalisir kecelakaan kerja saat melakukan perbaikan jaringan, seorang teknisi harus menerapkan prinsip K3LH saat bekerja. Caranya, dengan memakai berbagai perangkat keselamatan yang sesuai dengan standar, dimulai dari memakai helm, harness, sepatu, dan sarung tangan kalau perlu. Selain mengetahui definisinya, di video yang pertama ini juga kamu bakal tahu dasar hukum K3LH. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kamu bisa cek video pengenalan K3LH. Nah, setelah kamu tahu apa itu K3LH, sekarang kita lanjut bahasanya ke ruang lingkup K3LH. Perlu kamu tahu, kalau ruang lingkup K3LH ini kebagi menjadi 3 bagian. Yang pertama lingkungan kerja, yang kedua alat dan bahan, dan yang terakhir metode kerja. Oke, biar lebih jelas, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah tempat para pekerja melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini, kondisi lingkungan kerja seperti penerangan, ventilasi udara, serta situasi tempat kerja harus memadai untuk menciptakan suasana yang aman dan tenang. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan di sini lebih kepada penggunaan perangkat keamanan saat bekerja untuk meminimalisir kecelakaan di area kerja. Misalnya, penggunaan helm, sepatu, dan sarung tangan untuk pekerja di luar ruangan. Dan yang terakhir metode kerja. Dalam hal ini, perusahaan harus memberikan pengarahan kepada para karyawannya untuk mengetahui standar operasional, penggunaan alat dan pengamanan kerja. Tujuannya untuk memastikan kesehatan dan keselamatan saat berada di lingkungan kerja. Dan untuk pembahasan lengkapnya, bisa kamu temukan di video ruang lingkup K3LH. Oke, sebelum kita lanjut, kamu jawab dulu ya pertanyaan berikut ini. Tempat pekerja melakukan aktivitasnya merupakan pengertian dari, dan jawaban yang tepat. Jawabannya apa? Hah? Tempat pekerja melakukan aktivitasnya merupakan pengertian dari tadi lingkungan kerja, bentuk kerja. Nah, kita lanjut ya. Ayo teman-teman, lingkungan kerja merupakan tempat para pekerja atau karyawan melakukan aktivitasnya. Sedangkan metode kerja adalah pengetahuan standar yang harus diketahui oleh karyawan. Misalnya, SOP dalam penggunaan alat dan pengaman kerja. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan simbol dan tanda bahaya. Perlu kamu tahu, kalau simbol dan tanda bahaya ini adalah tanda yang memberikan himbauan atau larangan agar terhindar dari kecelakaan di tempat kerja. Contohnya, himbauan memakai helm ini. Biasanya, himbauan ini ada di area pembangunan, yang dimana kalau kamu masuk ke area ini, wajib sekali untuk memakai helm. Tujuannya untuk meminimalisir cedera berat jika tertimpa bahan bangunan. Nah, selain mengetahui contoh dari simbol dan tanda bahaya, di video ini juga kamu bakal kakak kasih tahu cara pembuatan dan penempatannya. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya, kamu bisa cek video simbol dan tanda bahaya. Dan itulah gambaran dari materi yang akan kita pelajari di subtopik pengenalan K3LH ini. Dan untuk video selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan K3LH. Jadi, jangan sampai kamu lewatkan ya keseruannya. SMK bisa! Nah, itu adalah tadi awal atau pemaparan terkait pengenalan K3LH. Tadi udah dijelaskan kan apa aja yang harus kita pakai, terus seperti apa yang harus kita perhatikan, ya kan? Nah, selanjutnya saya akan
menjelaskan terkait pengenalannya. Hai, jumpa lagi dengan Kak Ino. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan K3LH nih teman-teman. Yang dimana dalam materi ini kita bakal tahu apa itu K3LH, arti logo K3, dasar hukumnya, serta tujuan dari adanya K3LH. Oke, langsung aja ya. Kita bahas yang pertama dulu, definisi K3LH. Bentar. Tahukah kamu, kerja jadi teknisi jaringan itu rentan akan kecelakaan kerja, terutama untuk teknisi lapangan. Lah, kok gitu ya? Ya iya, kan kerjanya di luar ruangan, jadi lebih beresiko terjadi kecelakaan di tempat kerja. Tapi tenang ya, untuk meminimalisir resiko tersebut, kamu bisa menerapkan prosedur K3LH di lingkungan kerja. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari lebih lanjut. Hai, perkenalkan, nama Kak Aino. Di video yang pertama ini, kita akan mengenal materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, atau lebih dikenal dengan istilah K3LH. Di topik K3LH ini, kamu bakal mempelajari dua subtopik utama. Yang pertama, pengenalan K3LH, dan yang kedua, penerapan K3LH. Dalam pengenalan K3LH ini, kamu bakal tahu apa itu K3LH, ruang lingkupnya, sampai simbol-simbol tanda bahaya yang ada di lingkungan kerja. Oke, langsung aja ya, kita bahas satu-satu, dimulai dari pengenalan K3LH. Menurut definisinya nih, K3LH merupakan program keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup suatu instansi atau perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja atau karyawan, dengan tujuan untuk melindungi pekerjanya agar selalu dalam keadaan aman, sehat, dan selamat selama ada di tempat kerja. Contohnya nih, gak jauh beda sama video di awal tadi. Untuk meminimalisir kecelakaan kerja saat melakukan perbaikan jaringan, seorang teknisi harus menerapkan prinsip K3LH saat bekerja. Caranya, dengan memakai berbagai perangkat keselamatan yang sesuai dengan standar. Dimulai dari memakai helm, harness, sepatu, dan sarung tangan kalau perlu. Selain mengetahui definisinya, di video yang pertama ini juga kamu bakal tahu dasar hukum K3LH. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kamu bisa cek video pengenalan K3LH. Nah, setelah kamu tahu apa itu K3LH, sekarang kita lanjut bahasanya ke ruang lingkup K3LH. Perlu kamu tahu, kalau ruang lingkup K3LH ini yang ini kebagian lagi? tiga bagian. Yang pertama lingkungan kerja, yang kedua alat dan bahan, dan yang terakhir metode kerja. Bentar. Mengetahui standar operasional, penggunaan alat dan pengamanan kerja. Tujuannya untuk memastikan kesehatan dan keselamatan saat berada di lingkungan kerja. Dan untuk pembahasan lengkapnya, bisa kamu temukan di video ruang lingkup K3LH. Oke, sebelum kita lanjut, kamu jawab dulu ya pertanyaan berikut ini. Tempat pekerja melakukan aktivitasnya merupakan pengertian dari... Ini yang tadi ya. Lingkungan kerja. Dan jawaban yang tepat, ya teman-teman, lingkungan kerja merupakan tempat para pekerja atau karyawan melakukan aktivitasnya. Sedangkan metode kerja adalah pengetahuan standar yang harus diketahui oleh karyawan. Misalnya, SOP dalam penggunaan alat dan... Nah, terus
kali ini kita Oke, dari pengenalan tadi, dari pemaparan tadi, sekarang saya akan menjelaskan terkait salah satu contoh yang tadi sudah diterangkan, yaitu kacamata, terus sarung tangan, dan juga gelang, ya. Nah, diawali dengan kacamata atau bisa dibilang kacamata safety. Biasanya bentuknya seperti yang kacamata renang, ya, tapi ini lebih besar, ya, atau lebih boleh dibilang full bening, ya. Buat apa? Buat melindungi dari pertama debu, ya, pasti itu dari debu, apalagi kalau dari kita di dunia IT, dari debu pasti. Kedua, dari percikan api, ya. Ketiga, bisa dari hal-hal yang kecil, yaitu adanya serabut kabel agar tidak kena mata, ya, untuk melindungi mata. Fungsi utamanya pelindung mata, tapi pelindung mata dari apa, ya kan? Dari percikan api, konsleting listrik, ya kan? Terus dari debu, pasti berdebu. Kadang kita membersihin itu pasti berdebu. Meskipun kelihatan nggak berdebu, tapi kalau kita lap ataupun menggunakan vacuum cleaner, itu pasti terlihat debunya, ya. Terus yang keduanya, yaitu sarung tangan. Sarung tangan sudah tadi di awal saya sudah menjelaskan kalau fungsi sarung tangan itu pertama agar sebuah benda ataupun alat praktek itu pertama satu tidak terkena keringat. Karena alat ataupun spare part ataupun peralatan yang ada ataupun di dunia komputer ada yang sensitif dengan keringat. Nah, makanya menggunakan sarung tangan, ya. Keduanya menahan agar kita tidak kesetrum. Kalau kita menggunakan tangan secara telanjang pasti setrum. Meskipun pakai sepatu atau pakai kaos kaki ataupun di bawahnya. Kuesioner boleh dibilang kuesioner, ya. Tugas ataupun kuesioner. Nanti kalian buat kelompok, sekarang kalian buat kelompok, nanti saya bagikan. Sana kalian isi. Seperti itu, ya. Sok sekarang kalian buat kelompok. Boleh tempat kursinya di masing-masing. Itu saya sudah bagikan ke kalian. Di situ kalian silahkan cermati dulu, isi dengan nama lengkap, ya, NSN kalau tahu. Di sana ada kalian cermati dulu dan silahkan isi terkait keselamatan dan kesehatan dalam dunia kerja, ya. Silahkan kalian analisis dengan bareng-bareng dan sesama kelompoknya. Nanti setelah beres silahkan kalau ada yang nggak kalau ada yang nggak jelas silahkan kalian tanyakan. Saya kasih waktu 20 menit, ya. Silahkan kerjakan.
Oke, waktu selesai. Silakan LKPD-nya kumpulkan oleh ketua kelas. Kalian saya bagikan untuk mengisi asesmen ya. Silakan kalian scan barcode-nya, terus kalian isi. Ke belakang, sok ke belakang. Oke, waktu sudah habis. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya ada tugas untuk ada refleksi dari saya untuk untuk kedepannya, pembelajaran kedepannya. Kalian isi. Oke, kalau beres, bukan. Sebelum kumpulkan dulu, kumpulkan dulu. Baik, pertemuan kali ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Kita berdoa. Mulai. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.